Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ali Akbar Wicaksono. Saya mahasiswa Informatika Amikom Yogyakarta dari kelas 21 IF 01. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin memberikan laporan praktikum atau mereview laporan praktikum minggu ke-7 mengenai izin akses dari Ubuntu VMware. Nah, pertama kalian buka dulu terminalnya di Ubuntu VMware-nya. Nah, setelah itu pada percobaan pertama ini saya ingin menampilkan percobaan izin akses. Yang pertama untuk percobaannya yaitu melihat identitas diri melalui ETC atau PassWD atau ETC Group. Nah, untuk perintahnya kalian ketikkan seperti ini, ID. Setelah itu kalian enter. Karena ini masih belum dalam kondisi di dalam root atau di dalam sistem, maka kalian yang pertama harus masuk ke dalam sistem dari Ubuntu-nya dengan cara kalian ketikkan perintah sudo su. Nah, setelah itu kalian masukkan password dari user kalian masing-masing. Nah, setelah masuk ke dalam root Ubuntu atau sistemnya Ubuntu dan ketikkan ID, maka tampilannya akan berbeda dari sebelum masuk ke sistem dan sesudah masuk sistem. Nah, setelah itu kalian ketikkan grab nama user kalian, karena user saya Amikom. Setelah itu _etc _passwd. Setelah itu kalian enter. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk selanjutnya kalian masukkan grab nomor ID kalian, EDC password. Setelah itu kalian enter, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu untuk memudahkan kita, ini adalah perintah untuk menampilkan identitas diri melalui ETC password atau ETC group. Untuk mempermudah, kita hapus dulu. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu memeriksa direktori home. Untuk perintahnya kalian ketikkan ls -ld home nama user kalian. Mohon maaf. Setelah itu kalian enter, akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu adalah perintah untuk memeriksa direktori home. Nah, kita lanjut ke perintah yang ketiga, yaitu mengubah izin akses atau chmod. Nah, ini untuk perintahnya kali ini terkesan panjang, mungkin akan saya tunjukkan pada kalian semua. Nah, pertama kalian masukkan touch F1, F2, dan F3. Setelah itu kalian enter. Nah, maka akan muncul 3 txt baru. Nah, setelah itu kalian ketikkan ls -l. Nah, enter, maka akan muncul untuk menampilkan dari direktori kita. Nah, kalian ketikkan chmod u +x F1. Setelah itu kalian enter. Nah, setelah kalian enter, kalian ketikkan ls -l F1 untuk melihat perubahan yang kita masukkan tadi. Nah, seperti ini. Kalian lanjut lagi, chmod G sama dengan W F1, dan ketikkan ls -l F1 untuk menampilkan perubahan yang kita masukkan baru-baru saja. Kalian enter. Nah, setelah itu kalian masukkan lagi chmod
A sama dengan X, mohon maaf karena O min R F1. Nah itu kalian enter. Mohon maaf karena saya dalam salah, ternyata bukan 0. Saya ulangi sekali lagi, chmod O min R F1. Setelah itu kalian enter. Nah kalian masukkan ls min L untuk melihat perubahan yang kita buat tadi, F1. Nah maka akan muncul tampilan baru. Setelah itu kita akan merubah izin akses dari yang directory ke F2. Nah untuk itu kita masukkan chmod A sama dengan X F2 dan enter. Kalian ketik ls min L F2. Nah setelah itu akan muncul tampilan untuk F2 nya seperti ini. Nah kita lanjut ke chmod U plus X G min R, O sama dengan W. Itu kita masukkan ke F3. Setelah itu kalian enter, kalian ketikkan untuk ls min L untuk menampilkan directory F3. Nah setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan chmod 751 F1 chmod 624 F2 chmod 430 F3. Nah kita tampilkan ls min L F1 F2 dan F3. Nah setelah itu kalian enter saja, akan muncul tampilan seperti ini. Nah itu adalah perintah untuk mengubah izin akses atau chmod. Setiap kita inputkan maka akan perubahan. Setiap tampilan yang kita masukkan mungkin akan merubah dari hasil dari directory yang kita ubah tadi. Nah untuk selanjutnya, ke perintah yang selanjutnya saya akan menampilkan perintah mengganti kepemilikan digunakan perintah count. Nah untuk itu karena kita sudah masuk ke root atau sistemnya. Nah kita langsung masukkan echo halo F1. Nah setelah itu kalian enter. Kita ketikkan ls min L F1. Nah setelah itu kalian masukkan count. User baru kita, atau saya namai student 1 F1. Setelah itu kalian enter. ls min L F1. Itu untuk mengganti kepemilikan perintah count. Nah user 1 atau invalid user yang student 1 ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga di sini masih belajar. Nah ini kita lanjutkan ke perintah yang kelima, yaitu mengubah izin akses home directory user atau student pada root sehingga user baru atau student pada satu grup dapat mengakses home directory.
Nah, untuk perintahnya kita masukkan chmod g plus rwx home amikom. Setelah itu kalian ketikkan ls min l garis miring home. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, dan itu kalian ketikkan exit untuk keluar dari root atau sistem dari Ubuntu-nya. Untuk perintah yang keenam, kita akan mencoba untuk substitute user ke user baru. Pertama kita ketikkan su user baru kita student 1, karena masih belum ada su amikom swd amikom. Nah, setelah itu kita masukkan ls min l f1. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita cat untuk menampilkan F1 nya, atau permintaan ditolak. Untuk itu kita masuk ke root, coba kita masuk ke su amikom ls f1 cat f1 akses ditolak, exit. Nah, itu adalah untuk merubah izin akses. Untuk semua dari perintah yang saya tampilkan tadi adalah percobaan yang pertama, yaitu izin akses. Kita masuk ke percobaan yang kedua, yaitu user max. Nah, untuk itu kita langsung saja kita hapus dulu dan lebih memudahkan kita langsung ke intinya saja. Yang pertama, saya akan menampilkan perintah, yaitu menentukan izin akses awal pada saat file atau directory dibuat dengan cara mengetikkan touch my file dan enter. Terusan kalian ketikkan ls min l my file dan enter. Nah, setelah itu kalian ketikkan umask dan enter. Ini umask kita gunakan untuk melihat nilai, yaitu nilai di dalam umask. Nah, kita untuk perintah ketiga ini kita akan merubah nilai dari umask, yaitu dengan cara umask 027 umask. Nah, jadi untuk memodifikasi nilainya dari yang tadi 22 menjadi 27. Nah, kita ketikkan touch file baru, setelah itu enter, mkdir mydir. File sudah ada. Nah, setelah itu karena file saya sudah ada, kita masukkan ls min l. Setelah dibuat, kita masukkan umask 077 dan enter. Kita ketikkan touch x files.
Nah, setelah itu kalian enter, kita buat directory mkdir xdir. Nah, setelah itu kalian enter, kita membuat folder baru atau directory baru. Setelah itu kita ls min l. Nah, kita sudah membuat yaitu directory xdir. Nah, untuk itu dari hasil laporan praktikum minggu ke-7, nah, mengenai izin akses, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau mungkin coding saya ini banyak salahnya, karena saya di sini juga masih dalam proses belajar. Mungkin yang saya tampilkan ini mungkin masih banyak kesalahan. Nah, cukup itu saja yang bisa aku sampaikan dari laporan praktikum saya kali ini. Nah, saya izin undur diri. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.